Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana materi yang kami sampaikan tentang aset tidak berwujud. Kelompok kami terdiri dari 1. Kurniawan Budiharto, yang kedua Yuliani Kurnasari, dan yang ketiga Siva Fauziah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Kurniawan Budiharto, yang kedua disampaikan oleh Zuliani Kurnasari, dan yang ketiga disampaikan oleh saya sendiri, Siva Fauziah. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang PSAK 19, yaitu tentang aset tak berwujud. Untuk aset tidak berwujud ini kami akan membahas beberapa hal, yaitu tujuan, ruang lingkup, definisi, penjelasan, pengungkapan, dan pernyataan. Untuk yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk merumuskan perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud menurut PSAK 19. Permasalahan pokok untuk akuntansi aset tidak berwujud adalah untuk menentukan pengakuan, pengukuran, dan perhitungan nilai untuk aset tidak berwujud. Pernyataan ini menyediakan pedoman penentuan pengakuan, pengukuran, dan perhitungan nilai untuk aset tidak berwujud. Pernyataan ini juga menyediakan pedoman penyajian aset tidak berwujud. Yang kedua adalah ruang lingkup. Dalam melakukan penyusunannya, laporan keuangan khususnya dalam laporan laba rugi, perusahaan harus memperhatikan perhitungan, pengukuran, dan pengakuan nilai aset tidak berwujud sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini untuk periode penyajian laporan keuangan. Pencatatan aset tidak berwujud akan mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini penting bagi para investor dan para pemangku kepentingan lainnya. Maka dari itu, pernyataan ini mewajibkan untuk semua perusahaan untuk menyajikan laporan perhitungan aset tidak berwujud dalam laporan keuangannya. Aset tidak berwujud ini juga berguna bagi perusahaan untuk mengidentifikasi apakah perusahaan tersebut mampu mengelola perusahaannya dengan baik, karena dapat mendapatkan nilai aset tidak berwujud yang mampu menambah nilai perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sul. Dan selanjutnya itu ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam pernyataan. Masing-masing didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Yang kedua, aset memiliki karakteristik yaitu dapat dikontrol dan memiliki keuntungan ekonomis di masa depan. Yang ketiga, proses penggolongan aset menjadi 2 tahap, yaitu tahap riset dan pengembangan. Yang keempat, pengeluaran riset diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang kelima, pengembangan dilakukan setelah riset berhasil. Dan selanjutnya itu ada aset tidak berwujud. Jenis aset ini mempunyai umur lebih dari 1 tahun dan dapat diamortisasi selama periode bermanfaatnya, yang biasanya tidak lebih dari 40 tahun. Amortisasi untuk aset tidak berwujud hanya menggunakan satu metode, yaitu metode garis lurus. Karakter aset tidak berwujud ada beberapa, yaitu yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik, tidak seperti aset berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan. Yang selanjutnya bukan merupakan instrumen keuangan, aset seperti deposito bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang dalam obligasi serta saham tidak memiliki substansi fisik tetapi tidak diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud. Yang selanjutnya itu bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Aset tidak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Yang selanjutnya ada beberapa karakteristik pendukung aktiva tidak berwujud seperti diperoleh melalui pengembangan atau dibeli secara terpisah atau menjadi satu dengan aset lain. Yang selanjutnya secara tidak langsung digunakan dalam operasional perusahaan. Dan selanjutnya itu dipengaruhi oleh kegiatan kompetitor
dan memiliki nilai pada perusahaan dan tidak ditentukan umur ekonomisnya. Selanjutnya, di sini ada masa manfaat aktiva tidak berwujud. Umumnya, masa manfaat untuk aktiva tidak berwujud tidak lebih dari 20 tahun sejak digunakan. Pertimbangan yang harus diperhatikan untuk menentukan masa manfaatnya, yang pertama, perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolanya. Yang kedua, siklus hidup produk pada umumnya. Yang ketiga, keusangan teknologi dan juga teknis. Keempat, kestabilan industri di mana aset digunakan dan tren pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kelima, perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset. Selanjutnya yang keenam, estimasi tindakan pesaing. Yang ketujuh, pengeluaran untuk pemeliharaan dalam hal mendapatkan masa manfaat. Yang kedelapan, periode pengendalian aset. Yang kesembilan, yang terakhir ini adalah ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Selanjutnya ada pengungkapan umum. Yang pertama, aset yang dihasilkan internal dengan yang lainnya. Yang kedua, masa manfaat terbatas atau tak terbatas. Yang ketiga, metode amortisasi. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi dengan akumulasi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang kelima, unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensi, penambahan, penurunan kerugian, penurunan nilai, amortisasi yang diakui, perubahan lainnya pada jumlah tercatat selama periode. Yang menggunakan model revaluasi di sini, tanggal efektif revaluasi, lalu jumlah tercatat yang direvaluasi. Yang selanjutnya, jumlah tercatat yang diakui apabila diukur dengan metode biaya. Selanjutnya, jumlah surplus revaluasi awal dan akhir periode. Yang terakhir, metode dan asumsi dalam mengestimasi nilai wajar aset. Nah, dalam pengungkapan PSAK 19 aset tidak berwujud memiliki karakteristik. Yang pertama, tidak berwujud dan tak terbatas. Yang kedua, jumlah tercatat. Yang ketiga, alasan yang mendukung masa manfaat tak terbatas tersebut. Adapun nilai keseluruhan biaya riset dan pengembangan ini diakui sebagai biaya selama periode. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.